Kamu pernah marah gitu nggak sih sama pasangan kamu? Ya kayak mau marah, tapi gimana sih cara mengungkapkannya ketika kita ini kecewa gitu ya, sakit hati? Gimana cara mengungkapkannya supaya nggak jadi huru hara, nggak terjadi perang dunia, tidak terjadi kerusakan? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Cara marah tanpa marah in a very feminine way. Wow, kayaknya banyak nih yang bakalan related sama ini. Karena kalau kita ini punya pasangan, punya significant other yang hidup sama kita atau mungkin berada di hari-hari kita almost setiap hari, pasti akan ada konflik, ya kan? Nah, cara untuk merekonsiliasi konflik itu ternyata bisa tanpa peperangan loh. I mean, kalau katanya Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, kemenangan yang paling menang adalah, kalau kamu tuh pengen menang semenang-menangnya, kamu tidak harus terlibat dalam peperangan dan tidak harus ada kerusakan dalam konflik tersebut. Gimana sih maksudnya? Kalau aku sendiri biasanya kalau aku ingin menyampaikan sesuatu, ya baik itu terhadap pasangan ataupun terhadap teman, kolega dan lain sebagainya, aku akan pakai cara ini, yaitu cara mensugesti. Oke, jadi ketika ada teman aku mungkin ya yang melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama keinginan aku atau nggak sesuai sama standarku, aku akan melakukan sugesti terhadap apa yang dia lakukan. Contohnya seperti ini. Kayaknya kalau kita melakukan ini bakalan lebih oke deh. Kalau kita melakukan ini pasti menyenangkan. Kalau kita ngelakuin ini kayaknya bakalan lebih maksimal deh hasilnya. Itu biasanya aku ucapkan ke temen aku. Dan kita pasti akan menemukan win-win solutionnya tanpa harus berkonflik. Itu kalau sama temen ya. Kalau sama orang tua, oke, orang tua nih juga kadang dia muter-muter terus dia duduk sayang, duduk. Pelan-pelan, pelan-pelan duduknya. Contohnya nih kalau sama orang tua ya, kita mungkin ada beberapa hal yang kayak nggak srek atau beda pendapat. Kamu nggak harus ngebantah kayak, Mama aku nggak mau ya ngelakuin ini. Ayah aku nggak suka ya kayak gini. Nggak. Iya sayang. Mami nggak marah. Mami cuma bikin video. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah apa? Diem dulu. Kamu regulasi dulu emosi kamu, baru kamu sampaikan. Kayak, Bu, kayaknya aku kayak gini aja deh. Oke, aku kayaknya lebih happy kalau ngelakuin ini. Aku harap ibu sama ayah ngerti ya. Dan voila, mereka pasti akan lebih paham daripada kita marah-marah ngomel-ngomel gak jelas. Oke, tadi udah sama teman, udah sama orang tua. Sekarang kita bahas sama siapa lagi ya? Sama pasangan. Biasanya pasangan itu ini agak sensitif ya, karena laki-laki itu kan nggak suka diserang. Maka kita benar-benar harus hati-hati banget ketika kita menyampaikan apa yang kita nggak suka. Bukan berarti kita ini lemah banget ya ngomong nggak suka aja kok, ketakutan atau apa, bukan. Kita menghindari konflik, kita menghindari peperangan, kita menghindari kerusakan, oke, which is itu nggak baik ya. Jadi kita rekonsiliasi konflik kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Biasanya kalau aku lagi punya pasangan nih, terus dia melakukan sesuatu yang bikin aku upset, aku merasa tidak dihargai, tidak di respect gitu ya, dia being disrespect gitu, aku pasti bilang seperti ini. I feel so sad. Aku sedih banget kamu ngelakuin ini. Aku ngerasa nggak dihargai. Aku bisanya kalau kamu ngelakuin seperti ini, atau aku berharap kamu bisa melakuin yang seperti ini di masa yang akan datang, sehingga kamu nggak bikin aku sedih. Jadi kamu fokus ke perasaan kamu. Oke, are you like doing guilt tripping atau kamu lagi gaslighting nih? Kamu lagi guilt tripping nih? Enggak. Aku enggak lagi guilt tripping. Tapi aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Aku letting you know what I felt.
dan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Aku nggak bilang kayak, aku nggak suka ya kamu kayak gini ya, kamu tuh next time kayak gini gini gini, please deh, kamu gini, kamu nggak ngargain aku banget, bukan kayak gitu. Tapi bahkan terkadang aku nangis juga dalam uh, menyampaikan itu gitu. Dan aku nangisnya nggak dibuat-buat karena memang aku sedih diperlakukan seperti itu, jadi aku nangis ya. Dan nanti ujung-ujungnya pasti nggak akan jadi berantem, karena kelemahan cowok adalah ketika melihat kita nangis. Ya, apalagi nangisnya itu nangis beneran. Which is aku ini anaknya emang nangisan ya. Kalau ada apa-apa aku bisa nangis. Bahkan sama anakku pun, sama Rauna, my baby, dia kalau dia lagi tantrum banget dan aku cannot handle her, kita akan nangis bareng. Sama kayak aku menghadapi anak aku yang cowok-cowok ya, yang 8 tahun dan juga 6 tahun. Mereka tuh kan sering berantem ya. Selisihnya dikit, terus sering berantem, sering nyalahin satu sama lain. Maka apa yang aku lakukan? Oke, ibu sedih banget. Mas kayak gini. Mas nggak kasihan sama ibu sendirian. Pegang Mas Rashid, Mas Khalid, Ade Rauna. Terus kalau mas-mas berantem, Ade Rauna nanti ikutan sedih. Oke, dan apa? Akhirnya mereka diem. Atau mereka nangis bareng aku atau peluk aku. Jadi apa? Kita tetap bisa mengkondusifkan suasana, melakukan rekonsiliasi atas konflik tanpa harus ada kerusakan, tanpa banting barang, tanpa melakukan hal-hal yang merugikan ya secara fisik, tanpa adanya abuse. So I think that this is the best way to reconciliate a conflict menurutku. Ya, dan itu adalah kekuatan kita sebagai wanita. Ya, wanita kalau ada konflik dia ikutan keras, ikutan kasar, maka yang terjadi adalah dia pasti kalah karena physically cewek itu lebih lemah daripada cowok. Mau segede apapun badan kita, mau sekecil apapun badan musuh kita si cowok ini, kita akan tetap kalah karena basically we have different body composition. Oke, kita so delicate, so kita tuh lembut. Ya, mau kita nge-gym segimanapun kalau kita nggak disuntik hormon, kita nggak akan kayak bulky gitu, nggak akan. Karena kita diciptakan menjadi sosok yang lembut, ya, perpanjangan tangan dari femininitas Tuhan alam semesta. Oke, we gave love. Kita memberikan cinta, bukan meninggikan ego, bukan meninggikan suara. Oke, so aku harap dari video ini kita bisa sama-sama belajar ya, gimana caranya marah tanpa marah, menyelesaikan konflik, rekonsiliasi konflik tanpa harus ada kerusakan. Dan itu sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat mendamaikan, dan itu adalah alasan kenapa wanita diciptakan di dunia ini. Oke, karena kita ya harus seimbang ya. Pria dengan egonya, wanita dengan kelembutannya. Kalau kita sama-sama ego nggak bisa, pasti ada kerusakan dan kehancuran. Nah, aku kemarin baca DM, ada seorang wanita yang ngebanting HP suaminya gara-gara suaminya gak kasih password. Lalu apa yang aku bilang ke wanita itu? Kenapa kamu harus pengen tahu password HP-nya suami kamu? Kamu adalah entitas lain, dia adalah entitas lain, dia punya free will, dia bisa melakukan apapun itu. Gunakan kelembutan kamu dalam menghadapi pasangan kamu, gak harus ada kerusakan. Masih mending itu ceweknya nggak digebukin ya sama si cowok, karena biasanya cowok kalau udah temper bahaya, bisa terjadi abuse baik secara verbal maupun fisik. So I hope this video help you girls, dan mungkin kalau ada cowok yang lihat ini mungkin lebih bisa lagi belajar meregulasi emosinya supaya tidak terjadi kerusakan. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. Jangan lupa kamu bisa beli ebook aku yang berjudul Menjadi Wanita Tenang, Harta Tahta Wanita, dan beberapa course aku di link yang ada di bio Instagram babyvoice99 atau TikTok babyvoice9. See you. Bye bye.